Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi dan disertai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada minggu ini kita merenungkan tentang eksposisi Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bunyi firman Tuhan demikian. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." "Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, setelah kita membaca firman Tuhan ini, saya ingin mengajukan pertanyaan. Kenapa Kain membunuh Habel? Mungkin kita bertanya, kenapa Kain membunuh Habel? Apakah Habel telah melakukan tindakan yang membuat orang ingin membunuh dia? Mungkin kita mempertanyakan kepada kisah ini. Kita tahu apa yang terjadi di dalam kisah ini, di mana Habel mempersembahkan kepada Tuhan daging, lalu Kain mempersembahkan kepada Tuhan tanaman. Hanya karena persembahan Habel berkenan di hadapan Tuhan, Kain langsung marah dan membunuh Habel. Mungkin kita bertanya, kenapa? Apa yang dilakukan oleh Habel, apakah itu setimpa? Apakah itu sesuai dengan hukuman mati? Apakah hanya karena Habel itu mendapatkan perkenanan Tuhan, Kain harus memberikan hukuman mati kepada dia? Mungkin kita mempertanyakan hal ini. Dan saya percaya bahwa apakah Habel telah melakukan tindakan yang membuat orang ingin membunuh dia? Saya pikir tidak. Lalu kenapa Kain membunuh Habel? Kita akan melihat jawabannya melalui pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Nah, kalau kita menyimak pembacaan kita tadi, pada ayat 1 kita melihat bahwa Adam dan Hawa bisa memiliki anak karena pertolongan Tuhan. Nah, kenapa disebutkan karena atau dengan pertolongan Tuhan? Kalimat ini seolah-olah menunjukkan jika tanpa pertolongan Tuhan, tidak mungkin Adam dan Hawa itu memiliki anak. Nah, saya mengajak kita untuk mari sama-sama kita membuka di dalam Kejadian pasal 3 ayat 16. Kejadian pasal 3 ayat 16 berbunyi demikian. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu."
Di sini kita melihat narasi yang menunjukkan bahwa perempuan akan mengalami kesusahan dalam mengandung dan melahirkan anak. Sehingga dikatakan pada ayat 1 dari Kejadian 4 bahwa karena pertolongan Tuhan, perempuan tersebut bisa melahirkan. Bagian ini menunjukkan kepada kita bahwa sekalipun manusia jatuh di dalam dosa dan dosa merusak segala sesuatu, tetapi Tuhan itu tetap menyertai mereka. Kita tahu apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Mereka telah berdosa di hadapan Tuhan. Mereka telah bersembunyi dari Tuhan. Tetapi Tuhan itu tetap peduli kepada mereka. Bahkan pada waktu Tuhan mengizinkan Hawa itu menghadapi sebuah hukuman, itu akan ada kesusahan pada waktu dia hamil dan melahirkan. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan menyertai Hawa pada waktu dia bersalin. Dan bagaimana Tuhan juga menyertai keluarga Adam dan Hawa ini untuk membesarkan anak mereka ini. Kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan ada pada waktu manusia tidak setia. Selanjutnya pada ayat 3 dan 4 kita melihat Kain dan Habel itu sama-sama mereka berinisiatif untuk memberi kepada Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan berkenan kepada persembahan Habel dan bukan Kain. Dan kita bertanya kenapa? Nah, ada beberapa penafsiran terkait dengan hal ini. Penafsiran pertama itu melihat bahwa Tuhan melihat yang dipersembahkan oleh Habel adalah daging dan Tuhan menyukai daging. Nah, jadi penafsiran pertama ini melihat bahwa karena Habel itu mempersembahkan daging kepada Tuhan, maka persembahan Habel itu berkenan kepada Tuhan, sedangkan Kain dia mempersembahkan tanaman kepada Tuhan. Nah, sehingga itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita memperhatikan dengan serius, sebenarnya tidak ada perintah dari Tuhan apakah harus mempersembahkan tanaman ataukah mempersembahkan daging. Jadi sebenarnya baik mempersembahkan tanaman atau mempersembahkan daging bukanlah hal yang bermasalah. Itu adalah hal yang tidak masalah. Nah, sedangkan pada penafsiran yang kedua ada juga yang menafsirkan semua tergantung dari hati kita. Kalau hati kita serius dengan Tuhan, maka Tuhan berkenan atas persembahan kita. Nah, saya secara pribadi itu lebih condong kepada penafsiran yang kedua, bahwa apa yang kita persembahkan itu mencerminkan hati kita. Melihat respon Tuhan kepada persembahan adiknya itu membuat Kain panas hati dan dia berencana untuk membunuh Habel, dan dia pun berhasil melakukan pembunuhan itu. Hanya karena Tuhan berkenan kepada persembahan Habel, Kain langsung panas hati dan dia mau coba untuk membunuh Habel, dan dia berhasil melakukan pembunuhan itu. Nah, kita bisa melihat dampak dari dosa yang begitu serius, bahwa dosa itu membuat Kain hanya karena adiknya itu mendapatkan perkenanan Tuhan, dia tidak terima, dia tidak bisa menerima adiknya mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Dia marah kepada Habel dan dia membunuh Habel. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana dosa itu begitu serius, bagaimana dosa itu adalah sesuatu yang begitu signifikan. Nah, kalau kita mencoba untuk memikirkan, sangat aneh jika hanya karena persembahan yang berkenan langsung membuat hati Kain panas dan ingin membunuh Habel. Nah, dari sini saya ingin mengatakan bahwa yang membuat Kain ingin membunuh Habel sebenarnya adalah keberdosaan di dalam hatinya Kain. Keberdosaan itu begitu serius dan bisa mendorong seseorang untuk jatuh ke dalam dosa, bahkan sampai bisa membuat terjadinya pembunuhan hanya karena persoalan yang sederhana. Kita lihat keseriusan dari dosa. Jadi pada waktu Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, itu bukan cuma sesuatu yang sifatnya khilaf, atau itu adalah sesuatu yang sifatnya kesalahan moral. Itu sesuatu yang sangat serius yang membuat dunia akhirnya dijatuhkan hukuman oleh Allah. Itu membuat dunia diizinkan untuk dosa itu masuk karena manusia jatuh ke dalam dosa. Kita bisa melihat bahwa itu bukanlah persoalan yang sederhana, itu adalah persoalan yang serius. Dan kita melihat sebuah buah dari dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa adalah anak mereka itu yang satu membunuh yang lain. Dan kalau kita cek kepada pasal-pasal berikutnya, kita menemukan bagaimana dosa-dosa mulai bermunculan, pembunuhan, poligami, dan berbagai macam dosa yang bermunculan. Jadi di sini kita bisa melihat keseriusan dari dosa itu. Nah, dan di dalam ayat 9 dan 12 kita melihat bahwa Tuhan bertindak dengan adil. Dia menghukum Kain karena keberdosaannya. Jadi Tuhan itu menghukum Kain karena keberdosaannya.
Tuhan mencari Kain, dan kita tahu ada percakapan di sana. Cara Tuhan menghukum Kain tidak langsung menghakiminya, tetapi Tuhan bertanya kepadanya walaupun dia adalah Allah yang maha tahu. Tuhan tetap menunjukkan kasih kepada Kain. Seharusnya Tuhan tidak perlu bertanya kepada Kain, di manakah adikmu? Karena Tuhan sudah tahu bahwa Kain yang membunuh adiknya. Tetapi Tuhan itu bertanya kepada Kain seperti mau menunjukkan bahwa dia bukan Allah yang judgmental, dia bukan Allah yang menghakimi, tetapi dia adalah Allah yang mengasihi Kain dan ingin Kain bertindak jujur, ingin Kain berintegritas atas tindakan yang dilakukan olehnya. Dan ketika Kain berkata di dalam ayat 13 dan 14, kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Tuhan tidak marah atau menambah hukuman Kain. Padahal kita tahu di sini Kain protes dengan Tuhan. Kenapa hukumannya seperti itu? Dia tidak sadar bahwa dosanya itu begitu serius dan Allah sudah bermurah hati kepadanya. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana Tuhan itu bermurah hati kepada Kain. Kita melihat bahwa seharusnya Kain itu mengalami hukuman maut, seharusnya Kain itu binasa, seharusnya Kain saat itu lenyap karena dia telah melakukan dosa. Tetapi Tuhan bermurah hati dengan Tuhan mengizinkan dia menghadapi sebuah hukuman, itu dia tersembunyi dari hadapan orang-orang. Dia menjadi seorang pelarian, dia menjadi seorang pengembara. Tuhan membuat dia menjadi orang asing. Tetapi Kain di tengah-tengah situasi yang seperti itu, dia pun berkata kepada Tuhan bahwa apa yang dialaminya itu adalah sesuatu yang sangat berat, itu adalah sesuatu yang dia tidak mungkin bisa untuk menghadapi hal tersebut. Dan menariknya, kita melihat bagaimana Allah beranugerah kepada Kain di dalam ayat 15 dan ayat 16. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Tuhan masih beranugerah kepada Kain, bahkan menjawab ketakutan terbesarnya, yaitu kematian. Kain takut mati, dan Tuhan seharusnya tidak mengabulkan permintaannya karena dia sudah berdosa dan pantas mengalami lebih buruk. Karena Roma 6 ayat 23a berkata, sebab upah dosa ialah maut. Seharusnya Kain menghadapi maut itu, dan itu sesuatu yang sangat wajar. Tetapi kita lihat bahwa Tuhan sudah bermurah hati dengan luar biasa kepada Kain, di mana membuat dia menjadi orang asing, bahkan memberikan sebuah tanda kepada dia bahwa supaya dia tidak dibunuh oleh orang-orang yang dia jumpai. Seharusnya Kain mengalami maut, apalagi dia sudah mengambil nyawa adiknya sendiri. Tetapi kita melihat bagaimana yang terjadi adalah sesuatu yang berbeda. Dan kalau kita lanjutkan apa yang dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23, bagian selanjutnya berbunyi, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Anugerah Allah itu begitu besar bagi Kain. Walaupun dia sudah berdosa, Tuhan tetap menyelamatkannya. Dan kita tahu, dan kita melihat kasih Allah yang sempurna dan menyelamatkan orang-orang berdosa seperti Kain telah dianugerahkan oleh Allah sendiri melalui putranya yang menjadi manusia dan tergantung di atas kayu salib. Di situ kita tahu bagaimana kasih dan keadilan dipertemukan. Allah memberikan kasihnya yang sempurna dan menyelamatkan kita, dan sebagai gantinya dia tergantung di atas kayu salib dan mati secara memalukan. Kebenaran Allah diberikan kepada kita dan dosa kita diberikan kepadanya, dan kita melihat bagaimana anugerah Allah itu sungguh tidak masuk akal dalam hal tersebut, dan sungguh kasih Allah itu begitu luar biasa tidak masuk akal di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan reflektif yang kita mau renungkan melalui firman Tuhan yang sudah dibagikan adalah,
Apakah kita sudah menyadari bahwa kita adalah orang yang sangat berdosa, tetapi Allah rela mati demi untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang sangat buruk? Dan yang kedua adalah, apakah kita bersyukur senantiasa atas anugerah dan kasih Allah yang tidak masuk akal di dalam kehidupan kita, di mana Dia telah memberikan kasih yang tidak bisa kita pahami? Apakah kita sudah bersyukur akan kasih itu? Dan yang ketiga adalah, apakah kita telah menghidupi kehidupan yang berpusat kepada Injil Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kita, bahkan memberikan kita kehidupan yang baru? Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa hidup dalam hati kita dan terus mendorong kita untuk menghidupi kasih karunia itu. Amin.